Oke, menyambung video gue sebelumnya, kalau misalkan orang yang mau bikin brand, si desainer tuh bakalan nanya kan, poin-poinnya sudah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, salah satunya, si desainer akan nanya, logonya mau jenis apa gitu. Nah, di sini gue coba jelasin deh, jenis-jenis logo itu ada apa aja sih? Awal mulanya, logo itu ada 4 jenis. Ingat ya, 4. Pertama yaitu logogram, yang isinya biasanya berupa bentuk, gambar, atau icon. Yang kedua, logotype. Basicnya tulisan, biasanya permainan font atau typeface untuk jenis logo yang satu ini. Yang ketiga adalah logo mark. Nah, untuk logo mark ini biasanya berupa singkatan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas secara rinci. Untuk yang keempat, ada kombinasi, dimana ya udah di mix and match aja gitu dari ketiga jenis logo tersebut. Seiring berjalannya waktu, 4 jenis logo tersebut tuh kayak dikembangin sama para ahli-ahli desain menjadi ada 7 jenis. Wah, jadi cukup banyak ya, jadi lumayan bingung buat ngafalinnya. Yang pertama ada logo monogram. Untuk monogram ini tuh biasanya logonya masih termasuk ke dalam keluarga logo mark, yang dimana hanya bentuknya singkatan. Berikut contoh-contohnya, ada ini. Oke. Biasanya meninterpretasikan si perusahaannya secara sederhana, mudah dipahami, dan mudah diingat. Gitu. Nah, yang kedua adalah word mark atau logotype. Ini masih belum berkembang dari yang sebelumnya ya. Jadi emang namanya type. Jadi si logo ini tuh masih berupa tulisan. Biasanya typeface atau font yang digunakan juga sangat menciri khaskan dari brand itu sendiri. Jarang banget ada suatu brand menggunakan font yang sama gitu. Ketika fontnya sama atau typeface-nya sama yang digunakan, otomatis akan merefer ke si brand yang pertama kali muncul gitu. Jadi logonya jadi kurang unik gitu. Untuk logo ini, logonya ada logo ini. Untuk jenis logo yang ketiga ada pictorial mark atau simbol. Untuk pictorial mark ini masih termasuk ke dalam keluarga logogram yang berupa gambar, simbol, pokoknya yang lebih minimalis. Biasanya untuk logo yang satu ini tidak memakai tulisan. Contohnya ada logo ini. Yang selanjutnya ada abstract mark logo. Namanya emang mirip-mirip ya. Karena emang ini dari pengembangan keempat logo yang tadi gue sebutin gitu. Cuma yang satu ini emang bentuknya lebih abstrak. Daripada simbol, daripada gambar, ya emang biasanya menciri khaskan tujuan atau makna dari si perusahaan itu sendiri. Untuk contohnya ada ini, dan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis logo maskot. Nah, untuk maskot ini tuh sebenarnya bisa jadi tambahan dari sebuah logo sih sebenarnya. Karena emang dari kaidahnya itu sendiri, logo kan emang dibuat simple kan. Untuk maskot ini emang kayak lebih dibuat secara hidup. Biasanya untuk maskot ini dijadikan sebagai duta dari brand itu sendiri gitu, yang bisa menginterpretasikan dari brand itu sendiri. Biasanya berbentuk kartun atau pokoknya biasanya yang lucu-lucu. Contohnya ada ini, dan ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada jenis logo combination. Sama, ini logonya udah tahu kan dari namanya aja udah kombinasi, dimana ya udah di mix aja gitu. Ada tipografinya, terus ada bentuk geometrisnya, pokoknya di mix and match aja. Ada maskotnya juga. Biasanya ini lebih lengkap dan lebih hidup sih brandnya. Tapi tergantung dari produk yang dijual juga ya, harus disesuaikan. Untuk jenis logo yang terakhir adalah logo emblem. Logo ini tuh biasanya digunakan untuk logo klub bola, logo-logo pemerintahan, logo sekolah juga bisa sih. Biasanya untuk logo-logo emblem ini tuh
di sekitar logonya akan ada frame yang menjadi satu bagian secara utuh dari logo itu sendiri. Sebenarnya logo emblem ini tuh termasuk ke dalam logo kombinasi, di mana kan di situ ada teks, terus ada simbol, terus warna-warna yang digunakan juga lebih dari satu warna biasanya. Gitu. Untuk logo-logonya, contohnya ini. Nah, sekarang udah tahu kan, kalau misalkan teman-teman yang mau bikin brand dari awal atau mau bikin logo, ketika desainer tanya logonya mau kayak gimana sih? Sekarang udah mulai tercerahkan kan, jenis logonya mau kayak gimana. Nah, untuk jenis logo yang dipilih sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari brand teman-teman. Oke? Lumayan lah ya, bermanfaat dan mulai lumayan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mau bikin logo, mau bikin brand, atau mau coba-coba bikin logo sendiri. Akhir kata, salam visual.